Pemirsa, seorang ASN Kesbangpol Jawa Barat dibentak-bentak pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dan dituding sebagai penyusup. Menyikapi berbagai kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, Pemprov Jawa Barat akan mendatangi Ponpes Al Zaitun rencananya hari ini. Sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas dari Kesbangpol Jawa Barat dibentak-bentak oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang saat demonstrasi beberapa waktu lalu viral di media sosial. Petugas yang sedang mengawal aksi demonstrasi itu dituduh Panji Gumilang sebagai penyusup. Nggak boleh macam-macam. Kamu mau menginfiltrasi. Hati-hati, potret. Siap, saya. Ini infiltran masuk. Siap. Mana surat tugasmu? Mana surat tugasmu? Surat tugas. Bukan kartu pengenal. Surat tugas, kamu ditugaskan ke sini. Mana? Kalau nggak ada pulang. Polisi tangani ini yang bikin macam-macam. Tidak, Pak. Saya itu berdiri. Ya, kamu yang begini-begini. Kemana kok kamu anggap ada apa sih? Ikutan. Dari Jawa Barat mana? Kota Bandung, Pak. Hah? Apa urusanmu Kota Bandung masuk Indramayu? Menurut Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, anggota yang dibentak Panji Gumilang itu berasal dari bidang pengawasan daerah. Hal seperti itu sudah menjadi resiko saat bertugas. Tadinya bertugas di Majalengka, bergeser ke Indramayu. Nah, kita memonitor di sana. Gitu. Memang ada risiko ketika ketahuan, ya begitu, tidak saja sipil kan, TNI Polri juga bisa saja ketahuan. Tapi itu risiko yang kita terima. Tapi poin pentingnya negara hadir di sini. Menyikapi berbagai kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Indramayu, MUI Jawa Barat bersama Kemenak Provinsi Jawa Barat, tokoh agama, ulama, hingga ormas Islam menggelar pertemuan khusus di Aula Papandayan Gedung Sate. Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah hal. Saya kan hanya ditugas oleh Pak Gubernur meminta masukan dari para kiai. Sudah dengan Biro Kesra dan Kesbangpol. Dan sebuah kesimpulan sudah disampaikan. Tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Gubernur. Hingga kini, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih kesulitan untuk menelusuri kurikulum pendidikan, paham agama yang diajarkan, hingga rencana mengusut isu adanya tindak kriminal di Ponpes Al Zaitun. Pasalnya, setiap petugas hendak berkunjung selalu mendapat penolakan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun. Meski demikian, tim yang telah dibentuk Pemprov Jabar rencananya akan mendatangi Ponpes Al Zaitun pada hari Rabu 21 Juni 2023. Tim TV One mengabarkan. Dari Jawa Barat mana? Kota Bandung, Pak. Hah? Apa urusanmu? Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data kegiatan pengajaran di Pondok Pesantren Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar pengelola pondok pesantren dapat bekerja sama. Guna menangani permasalahan terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini Pemprov membentuk tim investigasi. Tim investigasi dibentuk sebagai respon keresahan masyarakat dan juga untuk mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al Zaitun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tim tersebut terdiri dari unsur pendidikan, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia, serta unsur birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil meminta agar pengelola Pondok Pesantren Al Zaitun dapat kooperatif dan tidak mempersulit kerja tim investigasi. Dibentukkan tim investigasi karena selama ini semua yang mencari fakta dan datanya kan sering ditolak apa dan sebagainya ya. Saya minta Al Zaitunnya kooperatif itu aja. Kalau tidak kooperatif tentunya disimpulkan berarti mereka tidak taat pada aturan,
melawan upaya hukum dan lain-lain, nanti ada konsekuensi yang tentunya akan kita sampaikan. Tapi sebagai gubernur saya harus tabayun, harus jelas, bukan tidak bisa hanya berdasarkan yang dibaca, didengar di medsos kan. Makanya disusun tim itu. Biarkan mereka bekerja dulu 7 hari, nanti hasil kesimpulannya saya sampaikan ke publik. Tim investigasi akan bekerja terhitung hari ini selama 7 hari ke depan. Hasil investigasi akan dipublikasikan kepada masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Tim investigasi segera memanggil pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang untuk mengklarifikasi sejumlah kontroversi yang muncul selama ini. Jika tidak direspon, barulah tim akan mendatangi langsung pondok pesantren tersebut. Tim hanya memiliki waktu 7 hari untuk menelusuri dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaitun untuk kemudian menjadi sebuah rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat. Sebanyak 20 orang anggota tim investigasi gabungan mulai bekerja mengusut dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaitun yang terus menuai kontroversi. Tim yang terdiri dari ulama, MUI, Kemenak, Kesbangpol Jawa Barat hingga TNI Polri dan Kejati tersebut langsung melayangkan surat pemanggilan terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pemanggilan bertujuan untuk bertabayun, meminta klarifikasi atas kontroversi yang muncul seputar Ponpes tersebut. Jika tak direspon, barulah tim akan mendatangi Ponpes Al Zaitun tersebut. Hari ini kami berapat lagi tim untuk melakukan langkah-langkah. Karena kita diberi waktu 7 hari, maka dengan ekstra waktu yang singkat ini kita akan melakukan action atau aksi yang akan dikerjakan. Tapi poin pentingnya salah satunya kita akan mencoba mengundang Pak pimpinan pondok pesantren untuk tabayun. Jadi mengklarifikasi, mengkonfirmasi agar semuanya bisa jelas. Itu mungkin tugas pertamanya. Mana surat tugasmu? Pihak Kesbangpol Jawa Barat juga menyayangkan insiden bentakan dari Panji Gumilang terhadap salah seorang petugas saat demonstrasi beberapa waktu lalu. Kalau nggak ada pulang. Namun, Iip menyebut hadirnya anggota Kesbangpol sebagai bukti bahwa negara tetap hadir di tengah kondisi yang tak kondusif. Jangan kamu masuk sembarangan. Ya saya kira tidak usah dibentak-bentak lah. Tapi ya itu resiko jabatan kami juga ya, artinya resiko tugas kami. Tapi poin pentingnya bagi kami adalah kami hadir di situ, negara hadir di situ untuk melihat, menjaga dan mengumpulkan data apa yang terjadi di sana. Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Jawa Barat, tim investigasi memiliki waktu 7 hari untuk menelusuri dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaitun untuk kemudian menjadi sebuah rekomendasi. Tim rencananya juga akan memantau jalannya unjuk rasa yang dijadwalkan kembali berlangsung di Ponpes Al Zaitun pada Kamis siang. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Shalom, shalom, shalom aleichem, shalom. Untuk mengetahui lebih lanjut soal investigasi gabungan bentukan Pemprov terhadap dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun, kita akan menyapa rekan kami, ada Opi Raharjo yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Opi, apakah kemudian tim investigasi sudah mulai mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun? Ya baik Alfa, dikabarkan tim investigasi pagi ini mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun tepatnya jam 7 pagi. Namun hingga siang hari ini tim investigasi yang terdiri dari MUI Pusat, MUI Jawa Barat serta MUI Kabupaten Indramayu belum mendatangi Pondok Pesantren Ma'had Al Zaitun. Nampak terlihat di Pondok Pesantren Al Zaitun ini terlihat aktivitas seperti biasa, hanya terlihat beberapa para guru dan para pengajar hilir mudik masuk ke dalam pondok pesantren. Ya, Alpat. Ya, tapi kalau kita lihat di berita sebelumnya bahwa akan dilayangkan surat, artinya hari ini baru pelayangan surat saja atau sudah ada kunjungan langsung ke pihak pondok pesantren? Memang sebelumnya dikabarkan pihak dari MUI akan mendatangi pondok pesantren ini, namun hingga saat ini tim belum kunjung datang ke pondok pesantren ini dan dikabarkan pondok pesantren Ma'had Al Zaitun ini akan kembali didemo pada besok tanggal 22 bulan ini. Alpat. Oke, apakah benar informasi yang
kami sempat dapatkan bahwa pihak pondok pesantren ini sempat menolak begitu kedatangan dari tim investigasi dan sejumlah tim lainnya yang ingin mengklarifikasi kontroversi selama ini. Ya, Alphard. Perlu diinformasikan bahwa memang pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu ini memang sangat tertutup. Baru-baru saja terjadi saat awak media mendatangi pondok pesantren ini sempat terjadi ketegangan untuk menggali informasi benarkah ada penolakan dari pihak Al Zaitun. Namun sekali lagi pihak Al Zaitun menolak para awak media untuk masuk ke dalam. Apakah penolakan Jadi, itu? saat ini kami Apakah penolakan itu terlihat dari penjagaan yang ada di pintu masuk dan lain sebagainya? Mungkin ada barikade dan lain sebagainya? Ya, Alphard, memang di gate utama pondok pesantren ini terlihat beberapa security, mungkin ditambah ekstra security-nya karena terlihat lebih banyak. Memang sebelumnya security yang ada di pondok pesantren ini terlihat hanya beberapa, namun saat ini memang terlihat lebih banyak. Dan itu untuk salah satunya untuk mendata para tamu-tamu yang akan berkunjung di pondok pesantren ini, Alphard. Baik, kita akan tunggu nanti 7 hari ke depan apa kemudian hasil dari tim investigasi ini mengenai dugaan penyimpangan di pondok pesantren Al Zaitun. Oke, terima kasih. Pemirsa, sejak viral kemunculannya di media sosial, pondok pesantren Al Zaitun ini terus saja menuai kontroversi. Berikut adalah sejumlah daftar kontroversi pondok pesantren Al Zaitun Indramayu. Ada beberapa kontroversi pemirsa, diantaranya tadi kita lihat mencampurkan jamaah antara pria dan juga wanita pada saat sholat Idul Fitri. Lalu ada perkenalan salam Yahudi, bahkan menyebut juga pimpinan pondok pesantren ini bahwa penebusan dosa zina itu bisa dilakukan dengan membayar sejumlah uang. Ada juga setiap lantunan azan ini diikuti dengan gerakan tangan yang berbeda dari biasanya yang disunahkan. Muazin atau orang yang memberikan azan ini menghadap ke arah santri, bukan ke arah kiblat seperti biasanya. Ini menjadi salah satu atau beberapa di antara kontroversi yang mengemuka selama ini atau belakangan ini di media sosial, termasuk perkenalan salam Yahudi dan bahkan menyebut Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Ini yang kemudian menjadi penolakan atau kontroversi yang muncul dan meminta pondok pesantren untuk mengklarifikasi kontroversi-kontroversi ini. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menuai sorotan dengan berbagai pernyataan kontroversialnya. Berikut adalah profil dari Panji Gumilang. Panji Gumilang memiliki nama lengkap Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, saat ini berusia 76 tahun, bulan depan akan menjadi 77 tahun. Ia memiliki sejarah pendidikan, kuliah sejarah dan kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ia juga terdata atau tercatat sebagai pendiri dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini sejak Agustus 1996. Artinya sudah cukup lama ia membawahi atau mengepalai Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Panji Gumilang juga pernah tercatat dalam kasus hukum, dilaporkan atas kasus pelecehan seksual pada 2017 dan 2021. Ia bahkan sempat menjadi terpidana kasus pemalsuan dokumen. Ia juga sempat divonis 10 bulan penjara.